Desa Gewat merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Gewat memiliki luas wilayah 3.157 hektar dan terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Atu Kapur dan Dusun Kalagenting. Jumlah kakak di desa ini sebanyak 48 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 148 orang. Mata pencaharian utama masyarakat yaitu sebagai penderes getah dari pohon pinus. Gewat sendiri memiliki banyak potensi, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya. Di samping potensi yang dimiliki desa ini, terdapat beberapa problematika di desa yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah masih rendahnya indeks pendidikan, akses jalan yang belum memadai, dan minimnya infrastruktur desa. Jika problematika ini dapat diatasi, tentu desa ini bisa menjadi desa yang lebih baik lagi. Desa Gewat merupakan desa tertua ketiga setelah Linge dan Kelampang Gading. Jika mengikuti sejarah desa, Gewat merupakan salah satu desa tua yang sudah ada sejak lama. Kek Hasan merupakan salah satu tetua yang sudah ada di desa ini sejak beliau lahir di tahun 1956. Beliau mengatakan bahwa kampung ini sudah ada sejak sangat lama. Inilah tertua dulunya, desanya. Namun, pada Oktober 2015 terjadi bencana alam gempa bumi yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Akibat dari bencana ini, lokasi kampung Gewat yang dulunya di dataran yang lebih tinggi harus berpindah ke lokasi yang lebih aman di dataran yang lebih rendah. Karena banyak retakan pada tanah sehingga sangat beresiko bagi warga kampung untuk tetap tinggal menetap di sana. Kampung ini udah 3 kali pindah. Yaitu pertama kampung ini di bawah sana. Di bawah sana itu mungkin dengan adanya pendatang baru, pindahlah kampung itu ke kampung yang dibangun SD sekarang ini. Sesudah itu 2015 terjadinya gempa. Mungkin ada yang longsor ataupun ada yang pergeseran tanahnya, jadi pindah lagi ke bawah. Mungkin kampung sekarang itu umurnya masih kisaran cuma 7 tahun aja, 2022. Kampung yang baru. Bapak Iskandar Muda yang biasa disapa dengan Bang Sila merupakan salah seorang warga yang sudah lama menetap di kampung ini. Beliau juga pernah mengambil peran sebagai salah seorang aparatur desa Gewat. Setahu saya nih ya, soalnya kami juga pindah ke sini itu kan dari tahun 94 sama ya sekitar itulah. Itu kampung masih di bawah, dekat Jembatan Hijau. Itu penduduknya aku pun kurang juga ya, berapa masih belasan mungkin penduduknya. Habis itu sekitar tahun 97-98 kan krisis moneter. Masyarakat banyak yang pindah. Terakhir tinggal kampung. Tinggal total memang nggak ada lagi orang di sini. Turun semua pas nyambung sama konflik. Tinggal di Kampung Pantanangka sebagian, di Mungkur sebagian. Baru itu seingat aku sekitar tahun 98 karena ada goncangan ya dari pemerintahan juga, karena di sini nggak ada penduduk, status mau dicabut. Ya pernah mau dicabut memang. Itu sekitar tahun berapa dah ya? Udah 2000-an lah. Nah, udah 2000-an. Terakhir tuh dari tokoh-tokoh masyarakat bikin kayak mana lah caranya biar status masih bertahan. Terakhir tuh bikin rumah tuh pindah ke atas. Itu sekitar tahun 98.
Ya, 2008. Wah, 2008. Kami bikin rumah kecil-kecil, sekitar 3x4. Itu yang paling besar, 3x4. Itu udah lama itu pun rumah nggak ada yang nempatin. Sekitar tahun 2011. 2011 datanglah dari dari Korea atau Cina dulu. Daerah Pinus. Itulah awalnya masyarakat menetap lagi di sini. Itu pun baru mungkin berapa kakak lah masih. Sekitar 10-an yang mau deres mau tinggal di sini. Lama-lama terakhir sampai 2015 ada musibah. Kampung Gewat pernah musibah, kampung retak-retak. Tanahnya retak dah. Terakhir kami ngungsi sampai 3 bulan. Dari bulan 10 2015 kami ngungsi sampai bulan 1. Bulan 1 itu pun berkat kesepakatan dari tokoh-tokoh masyarakat, gimana caranya kita nih nggak mungkin kita selamanya ngungsi, sedangkan gimana dari pemerintahan juga udah kita ajukan, nggak ada perkembangannya juga. Terakhir kami bikin inisiatif sendiri, cari modal sendiri, bikin rumah satu secara gotong royong. Nah, itu kan kami terakhirnya. Berdirinya kampung ini mulai dari bulan 1 2016. 2016. Dari situ memang berkat jiwa kegotong royongan masih bagus lah kita bilang. Kami bikin rumah di sini, satu rumah tuh bisa siap 1 hari kadang-kadang. Bencana tersebut menyebabkan perkebunan dan lahan milik warga yang ada di lokasi sebelumnya terpaksa ditinggalkan. Oleh karenanya, banyak lahan-lahan yang ada di kampung ini yang menjadi lahan tidur dan tidak dapat dialihfungsikan karena kepemilikan lahan yang tidak diketahui. Sama sekali tidak difungsikan. Berarti ini terbengkalai? Terbengkalai. Yang pinus-pinus ini berarti Cuman inilah yang mungkin ada 1-2 yang hidup mungkin disadap sama warga setempat. Berarti nggak ada peralihan fungsi lahan? Nggak ada pengalihan karena dari kepemilikannya pun kayak kami selaku di sini itu nggak tahu persis siapa pemiliknya. Makanya kami pun tidak berani untuk ganggu sawah ini. Kalau untuk persawahan kami belum berani karena ini udah ada dasar ya, mungkin perlu kami pelajarin di tingkat kepemerintahan tuh seperti apa sih sebenarnya sih peraturan untuk tanah yang sudah ini kan bisa dibilang lahan tertidur nih. Lahan tertidur yang tidak ada manfaatnya lagi. Mungkin nanti kami koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan provinsi apa tahapan-tahapan yang bisa kami lakukan selaku di desa ini. Kalau air sangat berpotensi. Berarti airnya sampai sini? Sampai sini. Kalau air tidak diragukan lagi kok untuk kampung Gewat. Bahkan kalau mungkin luas dibandingkan kampung lain, mungkin yang paling luas yaitu di kampung Gewat. Cuman mungkin karena kepemilikannya tidak jelas yang pertama, yang kedua, yang mungkin dari warga kampung ini pun tidak berani untuk ganggu-ganggu lahan. Ya harapan kami itulah mungkin kami bisa mempelajari bagaimana tahapan-tahapan yang harus kami lakukan untuk lahan tertidur seperti ini. Sebagian besar dari wilayah Gewat terdiri dari hutan produksi. Hutan produksi ini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian warga desa. Hasil dari hutan produksi yang ada di wilayah ini adalah hasil bukan kayu seperti getah pinus dan serai wangi. Kegiatan pengambilan getah pinus atau lebih akrabnya disebut dengan menderes merupakan pekerjaan yang paling dominan. Penderesan dilakukan dengan cara membuat goresan di pohon pinus dan kemudian memasang wadah untuk menampung getah. Kemudian, getah akan dipanen dalam jangka waktu sekitar 22-25 hari saat getah telah terkumpul. Selain dari getah pinus, warga kampung Gewat juga memanfaatkan serai wangi sebagai mata pencaharian selingan mereka.
Serai wangi merupakan tanaman tumpang sari yang dapat hidup di sela-sela hutan pinus. Pengolahan serai wangi di sini juga masih dilakukan secara sangat tradisional oleh para petani. Dimulai dari pengaritan serai, penjemuran, penyulingan, sampai akhirnya diperoleh minyak serai wangi yang siap diproduksi. Selain dari hasil hutan bukan kayu tadi, beberapa warga kampung juga memanfaatkan kesuburan tanah Gewat untuk membuka lahan perkebunan. Tanaman yang ditanam juga beragam, salah satunya seperti kapulaga. Seluruh kegiatan masyarakat tersebut didukung penuh oleh badan usaha milik Desa Gewat. BUMDes Kampung Gewat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kampung. Badan usaha ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi yang ada di kampung ini. BUMDes di Kampung Gewat berperan sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa setempat untuk meningkatkan penghasilan mereka. Dengan kata lain, badan usaha ini khusus membuka kesempatan dan juga lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi angka pengangguran di desa yang bersangkutan. Salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Gewat adalah para penderes getah pinus yang tinggal jauh dari pemukiman. Mereka akan turun ke desa setiap hari Jumat. Tujuan dari para pekerja ini turun adalah untuk melaksanakan kewajiban mereka menjalankan sholat Jumat. Ya, nomor satu tujuan kami ini untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai umat muslim, yaitu sholat Jumat. Ya, yang pertama. Yang kedua, di sambil sholat Jumat itu kami belanja sayur atau ikan, apa yang ada di kampung-kampung ini. Gitu, keperluan kami untuk di hutan. Tiga beli sayur-sayuran lah. Terus yang ketiga ini untuk kesehatan. Kesehatan juga ya, di posyandu terdekat ya. Ya. Oke, Pak. Sambil kita belanja. Ya. Oke. Biasanya Pak kalau sudah turun itu bakal lanjut ngederes lagi itu kapan Pak? Besoknya? Besok hari Sabtu. Sabtu kita lanjut ngederes Pak ya. Oke. Kita perjalanan jauh dari sini. Allah Ta'ala sebesar-besarnya kita tujukan kepada kaum kerabat yang seperti kami bilang tadi yang telah mendahului kita. Wirid merupakan salah satu kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan oleh warga Desa Gewat setiap malam Jumat. Wirid adalah salah satu upaya warga desa untuk meningkatkan nilai spiritual mereka dan juga nilai sosial mereka. Selain itu, kegiatan wirid ini juga dapat menjadi momen bagi warga desa dalam mendiskusikan hal-hal penting terkait dengan desa. Masyarakat Kampung Gewat memiliki jiwa gotong royong dan kerjasama yang sangat tinggi dalam membantu pembangunan desa. Masyarakat di desa ini juga ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi di desa, baik itu masalah pembangunan maupun masalah sesama warganya. Namun sangat disayangkan, di balik semua pesona Kampung Gewat, kampung ini masih memiliki kekurangan di dalam bidang fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikannya. Fasilitas yang tersedia di Kampung Gewat hanya berupa polindes dan sekolah dasar. Sementara, akses untuk menuju sekolah menengah pertama terdekat memakan waktu sekitar 45 menit dan untuk menuju puskesmas dan sekolah menengah atas memakan waktu 1,5 jam. Penanganan pertama masalah kesehatan di Kampung Gewat dilakukan di Polindes yang ditangani oleh bidan desa. Ibu Tilawati merupakan seorang bidan di Kampung Gewat sejak tahun 2016 silam. Beliau diberi tanggung jawab untuk membantu menangani masalah kesehatan di kampung ini. 7 sih. 7. Karena jumlah penduduknya juga sedikit. Kalau masih setaranya sih masih kurang. Cuman alhamdulillahnya sudah ada peningkatan, kami dari Reji Kampung juga sudah mendukung, maksudnya membeli alat-alat dari dana desa juga. Kesulitannya banyak sih. Pertama masalah jalan.
Habis itu jarak tempuh antara puskesmas dengan desa kan jauh juga. Kayaknya sih kolesterol kok ibu-ibunya yang paling kecapean atau kurang nafsu makan karena dia kan dehidrasi terus ya kalau kecapean tuh. Habis itu pegal-pegal dia kayak rematik gitu kan. Dari sektor pendidikan, menurut Reje Kampung Gewat, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat kampung hanya sampai tingkat SMP. Hal ini yang mempengaruhi kualitas pendidikan SDM masyarakat Gewat. Kualitas pendidikan SDM yang rendah mempengaruhi proses pengembangan kampung, sehingga peningkatan kualitas pendidikan SDM menjadi pilihan yang tepat untuk dilakukan. Peningkatan SDM ini bertujuan untuk mengembangkan kampung agar menjadi lebih baik lagi. Salah satu upaya dalam peningkatan ini yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan ke tingkat yang lebih baik. Peningkatan mutu pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan membuat proses belajar menjadi lebih efektif. Sekolah dasar yang merupakan satu-satunya sarana penunjang pendidikan di Kampung Gewat sangat jauh dari tingkat kelayakan. Pasalnya, gedung sekolah yang sudah rusak, jarak yang jauh, dan akses jalan yang buruk, serta tidak ada lagi warga yang menetap di sekitar sekolah, membuat para orang tua khawatir akan anak-anak mereka ketika sedang berjalan menuju sekolah. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, para orang tua bersama aparatur Kampung Gewat melakukan musyawarah terkait kondisi sekolah yang ada di kampung ini. Setelah mendapatkan kesepakatan, aparatur kampung bersama masyarakat menggunakan dana swadaya mereka bersama-sama membangun ruang kerja belajar sementara secara darurat. Sekaligus dengan pembangunan MCK yang bahkan tidak tersedia di sekolah sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini ya mengenai keluh kesah kita, apalagi saya sebagai kepala sekolah ya, yang mempunyai bimbingan yaitu anggota yaitu para dewan guru. Nah, ini mungkin yang inti yang selalu kita pikirkan keluh kesah kita ya, yang terutama masalah ruang belajar. Jadi masalah ruang belajar ini yang kita tempati sekarang ini adalah ruang belajar hasil dari gotong royong masyarakat, swadaya masyarakat. Ini semua berkat kerjasama masyarakat. Jadi masyarakat untuk mengambil inisiatif, karena yang mana pada dulunya gedungnya sudah tidak layak untuk dihuni dengan berbagai hambatan ataupun bencana alam. Jadi inisiatif masyarakat untuk membangun gedung ini. Jadi di sini yang disebut dengan gedung ruang darurat untuk belajar anak-anak. Nah, di sini kita merasa sangat berbagai kekurangan, terutama di masalah ruang belajar yang begitu sempit. Kemudian masalah juga dengan sumber air bersih, ini pun swadaya masyarakat. Kemudian MCK-nya atau untuk WC-nya, untuk buang-buang air besar ataupun buang air kecil, ini juga swadaya masyarakat. Kemudian juga lapangan-lapangan sekolah ini juga dilengkapi oleh masyarakat semua. Ya, jadi sebagai usaha kita untuk mengembangkan sekolah ini ya, karena kita juga di sini baru kurang lebih 2 tahun. Jadi untuk sementara ini kita tidak terlepas dengan masyarakat. Jadi kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu gitu kita bisa bergerak dan untuk merubah diri itu dengan masyarakat. Jadi otomatis kalau masyarakat itu sudah bisa memahami bagaimana pentingnya pendidikan itu, jadi kita otomatis bisa bermusyawarah, baik itu tentang
segala kekurangan yang di sekolah ini yang kita butuhkan atau fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan, kita bisa bermusyawarah dengan masyarakat. Jadi ini sebagai usaha kita. Jadi untuk sementara ini masyarakat sendiri aja memang kita nggak ini, maksudnya memang masyarakatnya betul-betul antusias untuk pendidikan ini ya, karena kita lihat banyak gambaran, banyak contoh yang dari sini ke belakang, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita musyawarahkan bersama mereka, baik permintaan dari pihak sekolah terhadap masyarakat, mereka bisa memenuhi. Baik itu untuk pembangunan ruangan, penambahan ruangan RKB-nya untuk belajarnya, perlengkapan kamar mandinya dan lain sebagainya, untuk penyambungan air bersih. Ini juga mereka bisa mengusahakan sendiri. Kita tinggal hanya memusyawarahkan dengan warga sini. Masalah gurunya juga, berhubung juga gurunya berada di kampung sebelah atau di kampung tetangga yang jaraknya lebih kurang 6 km, yang mana setiap gurunya harus melaju kalau itu untuk mengikuti jam pembelajarannya. Kalau pagi itu melaju dari jam 7 mungkin atau setengah 7 pagi, dia selama setengah jam kan gitu, nah, hampir 1 jam. Apalagi itu kalau posisinya cuacanya bagus, cuacanya panas, jadi jalan tidak becek jalannya kan gitu. Kemudian untuk kalau memang itu musimnya musim hujan dan lain sebagainya, karena posisi jalan kita ya seperti itu, yang mungkin gurunya juga banyak yang masih gadis atau perempuan gitu, jadi untuk bawa kereta aja mungkin ke sini susah untuk naiknya, di tanjak-tanjakan jalan-jalan yang susah, becek. Karena posisi jalannya seperti itu, ya mungkin kedatangan mereka sering terlambat gitu. Bukan berarti hal-hal lain, tapi cuma hal-hal yang tak terduga, kadang-kadang malam hujan, pagi jalan becek, sehingga tidak bisa mempercepat lajunya kereta mereka. Karena mereka juga menggunakan ya kereta pribadinya. Dan tidak semua guru itu memiliki kereta pribadi. Keinginan masyarakat ya untuk membantu sekolah. Mereka antusias loh. Kalau diajak bergotong royong itu mereka antusias. Ini aja sekolah di sini itu masyarakat. Daripada sekolahnya jauh, ayo kita gotong royong. Mereka antusias sekali. Kalau diajak, Bu, yuk Bu, Pak, kita buat pagar sekolah. Oh, mereka langsung. Maksudnya mereka mau membantu pihak sekolah itu, mereka sangat antusias. Mereka apa kayak gitu tuh. Membantunya itu mereka ya bersuadaya itu mereka kuat. Menurut pribadi saya sendiri, kalau meningkat kayaknya enggak. Mungkin entah dari kami itu mungkin kurang, cara kami mengajarkannya itu kurang efektif, nggak tahu. Cuma dari dulu sekarang tuh beda memang. Malah kalau saya perhatikan sekarang tuh memang kurang ini minat belajar anak itu pun susah kita pahami. Kita bentak-bentak nanti bilangnya kejam gitu kan, nggak kita bentak malah menyepelekan guru anak murid tadi. Ya, harapan saya sebagai guru agar siswanya menjadi lebih baik. Walaupun keadaannya sangat sederhana, mungkin kurang dari segi ini itunya. Dalam segi pembelajarannya, misalnya lebih bisalah dalam membaca. Soalnya di Gewat kurang dalam membaca. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kearifan lokal di Kampung Gewat yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dalam suasana kehangatan pedesaan. Keindahan alam dan keunikan ragam budaya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang dan tinggal di kampung ini. Antara alam dan manusia berdampingan menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras dan semua saling membutuhkan serta saling mengasihi satu sama lain. Harapan saya sebagai Reja Kampung Gewat, semoga
kedepannya Kampung Gewat ini lebih maju dalam bidang infrastruktur, perekonomian, dan juga sumber daya manusianya jauh lebih baik agar bisa terlahirnya generasi harapan bangsa dan negara. Harapan saya juga semoga kedepannya kampung ini bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan kabupaten maupun provinsi sehingga kampung ini bisa jauh lebih baik.